Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu alla ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa murabbina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib Masjid Al-Misbahu yang semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Keberadaan kita sebagai seorang hamba mengharuskan kita untuk senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmatnya. Salah satu di antaranya Allah masih berikan kepada kita usia. Allah masih berikan kesempatan hidup di dunia ini, yang artinya Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk menambah bekal amal-amal kebaikan kita, ataupun Allah masih beri kesempatan untuk kita bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kesempatan yang Allah telah berikan ini benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian menggunakan atau memanfaatkan apa yang Allah berikan berupa kesempatan tadi dengan hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat, lalu tetap tinggal untuk kemudian mengikuti majelis ilmu. Maka ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang juga patut untuk kita syukuri bersama. Di antara keutamaan daripada ilmu, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tambahan berkaitan dengan ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan atas harta, atas kekuasaan, ataupun hal-hal yang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah sebagaimana Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka ini Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada nabinya untuk berdoa meminta tambahan dan yang diminta adalah ilmu, ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah suatu yang sangat berharga, suatu yang sangat utama bagi kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini izinkanlah kami untuk melanjutkan pembahasan
bulan yang lalu masih tentang kaidah-kaidah kehidupan. Kalau tidak salah ingat, di bulan yang lalu kita mempelajari sebuah kaidah yang diambil dari nasihat yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nasihat untuk putranya. Nasihat tersebut adalah berbunyi, rahimallahu imra'an arafa qadran nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Terus Bapak Ibu masih ingat kaidah tersebut ya? Saya ulangi, rahimallahu imra'an arafa qadran nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Ya. Secara singkat, kaidah ini mengingatkan kepada kita agar setiap diri kita berusaha untuk mengenali kadar, mengenali kemampuan atau kapasitas yang kita miliki masing-masing, dan kita bertindak, beramal mengikuti atau menyesuaikan kemampuan atau kadar yang kita miliki. Jangan melakukan sesuatu, jangan mengatakan sesuatu di luar kemampuan kita, dan juga jangan melakukan sesuatu yang itu jauh di bawah kapasitas atau kemampuan yang sebetulnya kita miliki. Ya. Maka sekali lagi ini adalah sebetulnya doa ya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekaligus pujian bagi siapapun ya yang kemudian dia bisa mengenali, bisa mengetahui kadar dirinya, lalu beramal, bekerja ataupun melakukan sesuatu mengikuti kadar tersebut, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi hamba tersebut. Nah, ini adalah seingat saya kaidah terakhir yang kemarin kami sampaikan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kaidah berikutnya adalah tentang bagaimana kita mengenali atau melihat kehidupan dunia ini. Kita akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Ini ayat yang insyaallah Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarnya, namun kita kembali angkat untuk mengingatkan kita bersama tentang sebuah kaidah yang harus kita pegangi di dalam melihat dunia ini dan bagaimana kita menempatkan diri di dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ya apa namanya ya cukupan lah ya, tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang. Namun inti dari kaidah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah apa yang disebutkan di awal ayat, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wabtahi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu berupa akhirat dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan panduan kepada kita bahwasanya untuk urusan akhirat kita diminta untuk bersungguh-sungguh, kita diminta untuk mencarinya, ya, berusaha keras, kita diminta untuk serius di dalam mengupayakan hal-hal yang memberi manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Dengan kata lain, untuk akhirat jangan berikan waktu sisa. Ya. Untuk akhirat jangan berikan harta sisa. Dan untuk akhirat juga jangan berikan tenaga sisa atau sisa tenaga, ya. Namun ya seharusnya untuk akhirat ya baik itu harta, tenaga, pikiran, ya itu harus kemudian waktu betul-betul kita gunakan sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang akan memberikan kebahagiaan bagi kehidupan akhirat kita. Sedangkan sebaliknya, untuk urusan dunia, maka Allah perintahkan sekedar agar kita tidak melupakannya, tidak melalaikannya, tetap mengusahakannya, tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar secukupnya, ya, sesuai dengan kadar daripada kebutuhan yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini. Maka ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kembali mengajak atau mengingatkan diri kita semuanya, karena seringkali apa yang kita lakukan selama ini itu justru sebaliknya, ya. Untuk kita kehidupan dunia, ya, ya tenaga, waktu, pikiran, ya, semuanya seolah-olah kita curahkan untuk mendapatkan yang namanya kehidupan daripada dunia ini, kebahagiaan yang ada di dunia ini. Namun sebaliknya, seringkali untuk urusan akhirat kita hanya berikan sisa-sisa tenaga, ya, sisa-sisa dari harta kita, sisa-sisa dari waktu kita, dan lain sebagainya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ingat, ya, kaidah ini, kaidah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini adalah memerintahkan kepada kita, ya, agar kita kemudian bersungguh-sungguh serius untuk memikirkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita nanti di akhirat kelak, dan jangan sampai kita kemudian terlena dikarenakan kehidupan dunia ini. Ya. Ayat ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya adalah rangkaian dari ayat sebelumnya, surat Al-Qasas ayat 76
yang mengisahkan tentang kisah Qarun, ya, seorang di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, seorang yang kaya raya, seorang yang Allah berikan limpahan harta, namun hal tersebut ternyata membuat Qarun sombong, kemudian angkuh dan membanggakan dirinya, serta seringkali meremehkan orang lain, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan adab. Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan harta yang dia milikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan artinya dalam surat Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ya. Yang kemudian dari ayat ini dilanjutkan ayat ke-77 dari surat Al-Qasas, yang itu memberikan peringatan kepada kita agar kita ini jangan seperti Qarun, yang mana ya dunia itu telah membuatnya lalai, membuat dirinya berlaku sombong, membanggakan diri dan berbuat aniaya kepada orang lain. Maka kita diingatkan agar kemudian lebih bersungguh-sungguh, lebih serius terhadap kehidupan akhirat, ya, dan untuk urusan dunia kita diminta untuk secukupnya mengambil daripada dunia ini, yang penting cukup untuk ya tetap kita hidup di dunia ini, tetap hidup dengan nyaman, dengan bahagia dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengingatkan sekali lagi agar kita mengejar akhirat dan mengambil dunia secukupnya. Dunia ini seperti diibaratkan lautan, semakin diminum tidaklah kemudian semakin menghilangkan dahaga kita, namun sebaliknya justru menambah dahaga. Nabi SAW juga memberikan gambaran tentang sifat manusia. Nabi mengatakan, andai manusia itu memiliki 2 lembah atau 2 lembah emas, maka niscaya dia akan masih menginginkan untuk memiliki lembah yang ketiga. Inilah adalah gambaran sifat manusia yang tamak, yang rakus terhadap harta dunia, dan tidaklah akan mencukupi, tidak akan memuaskan sifat tamak manusia ini kecuali setelah mereka kemudian dikuburkan di dalam tanah, dan itulah nanti yang akan memuaskan ataupun akan menghentikan ya keinginan manusia terhadap harta yang ada di dunia ini. Allah juga mengingatkan di dalam surat At-Takasur ayat pertama dan ayat kedua, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, jangan sampai kita kemudian terbuai terlena dengan kehidupan dunia ini sampai kemudian kita tidak peduli terhadap urusan akhirat kita. Sebaliknya, harusnya untuk akhirat itu kita lebih kedepankan, lebih kita perhatikan, prioritaskan dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kaidah yang keberapa nggih Bu nggih? Intinya yang inilah ya, yang setelah yang kemarin ya, ini tadi kaidah tentang melihat dunia. Masih ada waktu, kami berikan tambahan satu kaidah berikutnya ya, yakni tentang kunci rizki ya, kunci rizki ya, kunci untuk mendapatkan rizki ya. Kaidahnya Bapak Ibu sekalian, yakni kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 22 ya. Az-Zariyat ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah terdapat rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Ya. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah kitab disebutkan ada kisah yang kemudian ada kaitannya dengan ayat ini, yakni kisah seorang ahli ilmu yang bernama Al-Asma'i. Ini seorang ahli ilmu yang berasal dari Bani Asma. Suatu ketika beliau ketika berada di kota Basrah itu ditemui oleh seorang Arab Badui ya. Ditemui oleh seorang Arab Badui, lalu Arab Badui ini bertanya, dari mana kamu? Maka dijawab oleh Al-Asma'i, aku berasal dari Bani Asma. Dari mana itu? Kata Arab Badui masih bertanya lagi ya. Dari mana itu? Bani Asma. Kemudian Al-Asma ini kemudian mengatakan dari tempat datangnya firman Allah Subhanahu wa taala ya. Mengapa Al-Asma ini mengatakan seperti itu? Karena dia ingin memberikan sebuah ayat kepada Arab Badui ini untuk sebuah pelajaran. Lalu Arab Badui mengatakan, coba bacakan ayat itu. Maka Al-Asma'i membaca surat Az-Zariyat dari awal, yakni wadzariyati dzarwa falhamilati wikra, dan seterusnya sampai kepada ayat yang ke-22, yakni yang kita bacakan di awal tadi, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah terdapat rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Nah, setelah sampai ayat yang 22 ini, Arab Badui tadi mengatakan cukup ya, berhenti sampai di situ ya. Nah, setelah mendengar ayat tersebut, Arab Badui tadi kemudian segera keluar ya dari masjid, lalu dia menyembelih unta satu-satunya yang dia miliki. Dia sembelih, lalu dia bagikan dagingnya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya. Di kesempatan yang lain, ya, ketika Al-Asma ini sedang melakukan tawaf di Baitullah, di Ka'bah, di kota Mekah, maka tiba-tiba ada orang yang kemudian memanggil Al-Asma'i ini. Setelah dilihat ternyata orang tersebut adalah Arab Badui yang dahulu pernah ditemuinya. Ya. Yang dalam keadaan yang sepertinya lemah, kurus dan lain sebagainya. Nah, Arab Badui ini kemudian mengatakan kepada Al-Asma'i,
coba bacakan lagi ayat yang dahulu pernah engkau bacakan kepadaku. Maka Al-Asma'i membacakan lagi surat Az-Zariyat ya sampai dengan ayat 22 juga. Lalu Arab Badui bertanya, apakah masih ada kelanjutan ayatnya? Ya. Maka Al-Asma'i kemudian mengatakan ada, yakni di ayat berikutnya Allah berfirman, "Fawarabbis samai wal ard innahu lahakum mislama annakum tangtikun." Ya. Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya itu adalah benar seperti benarnya kalian bisa berbicara. Ya. Maka setelah mendengar ayat yang berikutnya ini, si Arab Badui tadi kemudian dia berteriak dengan suara yang keras, Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan, siapa ini yang telah membuat Allah marah? Ya, mengapa Allah kemudian harus bersumpah ya untuk meyakinkan ya apa yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, yakni ketika Allah mengatakan wafis sama iriskukum wa matu'adun. Sesungguhnya rizki kalian itu ada di langit ya, dan juga apa yang telah Allah janjikan kepada kalian ya. Nah di ayat 23 ini ya ketika dibacakan ya ayat 23 yakni yang berbunyi fawarobis samai wal ard ya, demi Rabb langit dan bumi sesungguhnya hal itu adalah benar seperti benarnya kalian bisa berbicara. Maka Arab Badui ini langsung bisa paham Bapak Ibu sekalian ya, langsung bisa dia menangkap dan kemudian dia merasakan ini kenapa kok Allah Subhanahu wa taala marah ya. Kenapa Allah marah? Kenapa Allah harus bersumpah? Yang sebetulnya cukup Allah mengatakan ya wafis sama iriskukum, sesungguhnya rizki kalian ada di langit, harusnya manusia itu langsung percaya. Namun kenapa Allah harus kemudian bersumpah di ayat berikutnya untuk seolah-olah Allah itu ingin semakin menegaskan, untuk semakin meyakinkan. Nah, setelah Arab Badui tadi berteriak, ya tidak lama kemudian dia terjatuh dan kemudian meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kaidahnya ini yang penting, yang kemudian untuk kita pahami lalu kita tanamkan ke dalam hati kita, yakni di surat Az-Zariyat 22 tadi, yakni tentang wafis samai rizkukum, sesungguhnya rizki kalian itu ada di langit. Nah, makna rizki ada di langit itu setidaknya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah rizki ada di langit dalam artian yang hakiki, dalam artian yang sebenarnya, yakni apa yang kemudian berada di langit atau turun dari langit. Ya, orang-orang terdahulu menilai bahwasanya hujan yang turun dari langit itu adalah sebagai sebuah rizki. Ya. Di langit juga ada angin ya yang bertiup, ya. Ada juga kadang turun salju dan lain sebagainya. Ya, di sana juga ada awan yang nanti menurunkan hujan dan sebagainya. Itu semuanya ya dinilai sebagai sebuah rizki. Jadi rizki itu memang berasal atau adanya di langit yang kemudian Allah akan turunkan ke muka bumi. Kemudian makna yang kedua, rizki ada di langit maksudnya adalah sesungguhnya ya rizki kita di dunia ini penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizki setiap makhluknya yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan binatang yang melata pun Allah sudah jamin rizkinya, maka sudah tentu manusia ya sebagai makhluk yang mulia ya, makhluk yang dengan yang Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik ya. Itu pun juga Allah Subhanahu wa taala sudah jamin dengan rizkinya. Maka seharusnya manusia tidak perlu mengkhawatirkan berkaitan dengan rizki ini.
Ya, sebagaimana Arab Badui tadi ketika dibacakan ayat wa fis sama'i rizqukum, sesungguhnya rizki kalian ada di langit, maka dia langsung tadi menyembelih ontanya, ya. Padahal itu adalah onta satu-satunya yang dia miliki. Kenapa kok dia sembelih lalu dia bagi-bagikan? Ya karena dia tidak khawatir. Ya. Untuk apa saya khawatir? Saya khawatir dengan onta ini, ya. Kalau kemudian sesungguhnya rizki saya ini ada di atas langit, ya. Dan kalau Allah sudah menetapkan, ya sudah pasti Allah akan berikan, ya, rizki tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tugas kita di dunia ini sebetulnya adalah untuk berupaya, untuk berikhtiar. Ya. Kita berupaya berikhtiar pun juga kita tidak bisa menjamin, ya, kita pasti akan mendapatkannya. Ya, maka ini semakin menguatkan keyakinan kita, ya, karena keyakinan kita sesungguhnya rizki itu adalah semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberi, ya. Allah yang akan meluaskan ataupun menyempitkan itu adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini diperintahkan untuk bertebaran di atas muka bumi, maka kita niatkan ini sebagai bentuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika kita bekerja, kita berusaha, ya, berikhtiar di atas muka bumi ini, kita akan mendapatkan pahala dikarenakan niat kita untuk memenuhi atau mentaati apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Dengan tetap kita terus berharap kepada Allah, karena Allah lah yang kemudian maha menentukan rizki bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagi orang yang beriman, rizki itu tidak sekedar berbicara tentang jumlah, ya, tidak hanya jumlah, tapi juga bagi orang yang beriman harus memperhatikan yang namanya berkah, ya. Sebagaimana yang dulu pernah kami sebutkan juga, apa Ibu, ya, pengertian daripada berkah. Berkah itu adalah sedikitnya mencukupi, banyaknya tidak membahayakan. Ya, itu adalah pengertian daripada berkah. Meskipun sedikit, kalau itu berkah maka akan mencukupi. Ya, banyak, tapi kalau juga berkah, maka yang banyak itu tidak akan membahayakan orang yang mendapatkannya. Ya. Ini adalah berkah. Maka sekali lagi orang-orang yang beriman harus bisa menggabungkan, ya, antara jumlah, ya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan jumlah yang mencukupi, namun juga dia harus memperhatikan keberkahan itu sendiri, ya. Jumlah didapatkan dengan cara dia berusaha, apa, ikhtiar-ikhtiar manusiawi, ya, agar kemudian jumlah itu semakin bertambah, semakin meningkat, ya. Kalau orang yang jualan, ya gimana caranya biar barang dagangannya yang laku itu jauh lebih banyak, ya, apa strateginya, apa metodenya, ya, agar itu kemudian jumlahnya semakin bertambah. Nah, sedangkan berkah itu diperoleh dengan cara mencari dari sumber-sumber ataupun cara-cara yang halal, ya. Dan juga menggunakan apa yang didapatkannya itu pada tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang nanti akan menghadirkan keberkahan atas harta yang kita miliki. Ya, apabila bergabung, ya, antara jumlah dan juga berkah ini, Bapak Ibu sekalian, niscaya harta yang kita dapatkan di dunia ini, niscaya, atau rizki yang kita dapatkan di dunia ini akan bisa kita nikmati, ya, selama di dunia, dan juga nanti akan tertabung untuk
ya menjadi simpanan kita di akhirat kelak yang akan kita panen di akhirat kelak. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman harus menanamkan kaidah ini. Wa fis samai rizqukum. Sesungguhnya rizki kalian itu ada di langit. Kalau seorang punya keyakinan yang kuat ya bahwasanya rizkinya itu ada di langit, maka dia tidak akan berani melakukan kecurangan. Ya. Ya, dia tidak akan berani melakukan kecurangan karena Allah Maha melihat, Allah Maha menentukan rezekinya. Ya. Buat apa atau untuk apa dia melakukan kecurangan kalau kemudian membuat Allah murka, lalu kemudian menyempitkan rezeki bagi dirinya. Kalau orang juga memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya rezekinya ada di atas langit, maka dia juga tidak akan mengambil sumber-sumber yang subhat, sumber-sumber yang meragukan, dia akan tinggalkan hal itu. Atau bahkan sumber-sumber yang haram, dia juga akan tinggalkan hal itu. Dia juga tidak akan melakukan kebohongan, tidak akan melakukan penipuan, merampas harta orang lain, melakukan korupsi ataupun berbuat zalim, ya, demi untuk mendapatkan harta. Semua itu akan dia tinggalkan karena dia yakin bahwasanya rizkinya itu ada di atas langit dan di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan, ya. Dia tidak akan berani melakukan semua perbuatan yang diharamkan tersebut karena hal itu sekali lagi akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malahan ridho ataupun keberkahan yang Allah berikan terhadap diri dan juga rizki yang dia dapatkan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, apabila rizki yang kita dapatkan itu bukan bersumber dari sumber-sumber yang halal, maka hakikatnya hal itu bukanlah rizki. Kalau itu kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita, itu tidak akan membawa keberkahan, namun sebaliknya akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, apapun yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, yang kita upayakan di dalam kehidupan dunia ini, maka mari terus kita ingat sesungguhnya rizki kita itu ada di langit, di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka jauhilah sumber-sumber yang haram, ya, karena sesungguhnya manusia itu tidaklah meninggal kecuali setelah habis jatah rizki yang Allah telah tentukan untuk dirinya, ya. Dan setiap orang sudah mendapatkan jatah rizki tersebut, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan, tidak perlu iri hati, tidak perlu hasad terhadap saudaranya yang boleh jadi saudaranya mendapatkan sesuatu yang lebih, ya, karena semua itu adalah merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Cukup kita itu memiliki hati yang qanaah, hati yang terus bersyukur, ya, bisa menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah sebagaimana kata Imam Syafi'i, andai seseorang itu memiliki hati yang qanaah, maka sesungguhnya dia dengan raja yang memiliki berbagai hal di dunia ini sesungguhnya hakikatnya adalah sama, ya, dikarenakan sifat qanaah yang ada di dalam hatinya tersebut. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kami sampaikan tentang beberapa kaidah kehidupan. Marilah kaidah-kaidah yang sudah kita dengarkan, ya, dari beberapa kajian-kajian sebelumnya maupun di malam hari ini selalu kita ingat-ingat, kita tanamkan ke dalam hati kita agar itu menjadi panduan di dalam kehidupan ini, agar hidup kita tenang, hidup kita bahagia di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan, kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.